Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar teman-teman pada sore hari ini? Semoga seperti biasa saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dan selalu dalam keadaan bahagia. Bertemu lagi dengan saya di channel Kursus Bruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Di channel Kursus Bruga ini saya berusaha menyajikan dan memberikan konsep-konsep belajar bahasa Inggris sesederhana mungkin dan semenarik mungkin agar teman-teman bisa memahami setiap materi-materi yang saya sampaikan dengan cara membandingkan pola penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan pola penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Karena tentu saja tanpa memahami dengan baik pola penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia, kita akan mengalami kesulitan dalam memahami pola penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita akan kembali membahas sebuah materi belajar bahasa Inggris, yaitu tentang simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa simple past tense adalah salah satu bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, atau peristiwa yang sudah kita lakukan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang telah lewat. Nah, pada video kali ini kita akan memfokuskan penjelasan pada bentuk waktu simple past tense untuk kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Kita akan fokus menjelaskan pada bentuk waktu simple past tense yang menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita beranjak menuju materi, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa menekan tombol like, tombol subscribe, dan mengaktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak melewatkan materi demi materi yang saya bahas pada video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekarang kita fokuskan penjelasan kepada bentuk waktu simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa rumus untuk membuat kalimat menggunakan simple past tense yang tidak berkata kerja adalah subjek ditambah to be 2, kemudian adjektif atau kata sifat, kemudian noun atau kata benda, dan adverb atau keterangan. Baik teman-teman, to be 2 berjumlah 2, yaitu ada was, kemudian ada were. To be 2 was digunakan oleh subjek I, subjek she dia perempuan, subjek he dia laki-laki, dan subjek it benda. Sementara subjek were digunakan oleh to be 2 were digunakan oleh you, digunakan oleh they, dan digunakan oleh we. Ya, ini pembagian penggunaan to be 2, teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa kalimat yang tidak menggunakan kata kerja wajib menggunakan to be. Sekali lagi, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja wajib menggunakan to be. Di mana posisi to be itu sudah kita jelaskan pada video sebelumnya mengenai simple present tense yang tidak berkata kerja. Di mana di situ saya menjelaskan bahwa ada 3 posisi to be. Yang pertama setelah subjek,
kemudian setelah kata ini dan itu, dan yang ketiga setelah kata ganti milik. Dan itu saya berharap agar diingat lagi oleh teman-teman supaya kita bisa dengan mudah mempelajari materi ini. Untuk diketahui oleh teman-teman bahwa untuk mengenali sebuah kalimat berbentuk waktu simple past tense, maka kita bisa melihat keterangan waktu yang dipergunakan di dalam kalimat tersebut. Misalnya dengan adanya kata kemarin, bahasa Inggrisnya yesterday, kemudian kata last week, minggu lalu, dan lain-lain. Jadi keterangan-keterangan yang kita gunakan untuk menunjukkan kejadian-kejadian yang telah lampau seperti kata kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya bisa menjadi penanda bahwa kalimat yang kita buat berbentuk simple past tense. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke contohnya. Misalnya, contohnya, John sakit kemarin. Ya, di sini keterangan waktu yang digunakan adalah kata kemarin, sehingga kita secara langsung mengetahui bahwa bentuk waktu dari kalimat ini adalah simple past tense. Dan pada kalimat ini tidak ada kata kerja, sehingga kita akan menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ini menggunakan bentuk waktu simple past tense yang tidak berkata kerja. Ini rumusnya teman-teman, sehingga langsung saja kita terjemahkan kalimat ini menggunakan rumus. Karena subjeknya John, John ini dia laki-laki, maka to be-nya menggunakan was. Sesuai dengan rumus, setelah subjek kita harus meletakkan to be 2, maka to be 2-nya adalah was. Kemudian sakit, kata sifat, bahasa Inggrisnya adalah sick, dan keterangan waktunya kemarin, bahasa Inggrisnya yesterday. Sehingga bahasa Inggris dari John sakit kemarin adalah John was sick yesterday. Kalimat ini tidak mengandung kata kerja, sehingga kalimat ini wajib menggunakan to be. Dan to be kita letakkan setelah subjek, sesuai dengan pola penulisan kalimat untuk simple past tense yang tidak berkata kerja. Kemudian rumus negatifnya teman-teman. Rumus negatifnya kita tinggal menambahkan to be 2 dengan not. Lalu kita taruh langsung saja adjektifnya, noun-nya, dan adverb-nya. Sehingga bahasa Inggris dari John tidak sakit kemarin, John tidak sakit kemarin adalah John tidak berasal dari to be 2 ditambah not. Karena to be 2-nya was, maka kita tulis saja was, kita tambahkan not, maka ini yang berarti tidak. Kemudian sakit sick kemarin yesterday. Ini contoh negatifnya teman-teman. Kemudian bagaimana dengan rumus kalimat yang berbentuk kalimat tanya? Kita buat saja di sini supaya tidak terlalu bawah. Rumus kalimat interrogatif dengan cara menarik to be ke depan sehingga menjadi to be 2 ditambah subjek ditambah adjektif yang disimbolkan dengan a, noun atau benda disimbolkan dengan n, dan adverb disimbolkan dengan a. Sehingga bahasa Inggris dari apakah John sakit kemarin adalah, nah, to be 2 yang ditarik ke depan maka berarti apakah. Sehingga to be 2-nya adalah was John sick yesterday. Ini contoh positif, negatif, dan interrogatif dari simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Sekali lagi teman-teman, kalimat dalam bahasa Indonesia kita bagi 2. Ada kalimat yang menggunakan kata kerja dan ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dan pola-pola untuk membahasa Inggriskan kalimat tersebut berbeda-beda. Jadi, untuk mempelajari bahasa Inggris dengan baik dan cepat serta gampang dimengerti, kita terlebih dahulu harus memahami pola penulisan dalam bahasa Indonesianya. Demikian teman-teman penjelasan singkat saya mengenai bentuk waktu simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja. Jika teman-teman ingin berinteraksi dengan saya mengenai materi ini, saya berharap teman-teman menulis di kolom komentar. Dan terima kasih atas segala atensi teman-teman. Semoga pada sore hari ini teman-teman selalu dalam keadaan ceria dan berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.